Buat pecinta Corolla, pasti udah nggak asing lagi dengan mobil yang di sebelah kita ini ya. Jadi ini adalah mobil Corolla AE92 tahun 90. Dan ini adalah varian twin cam sebelum keluar Altis yang ada saat ini. Jadi gimana kira-kira tentang mobil ini? Kita akan bahas 7 hal yang perlu kalian ketahui mana tahu kalian mau beli Toyota Corolla twin cam ini. Tonton terus videonya, jangan skip-skip, enjoy! Assalamualaikum, kembali lagi di channelnya Rizky Akbar bersama aku Rizky. Dan saat ini kita akan ngebagiin sama kalian 7 hal yang perlu kalian ketahui tentang mobil yang mau kita review ini ya. Jadi di belakang kita ini ada mobil Corolla twin cam. Mobilnya full ya, full mendekati original lah bisa kita bilangnya, mungkin 90%. Sangat cantik mobilnya. Dan bagaimana tentang mobil ini? Kita langsung bahas dari yang pertama aja. Oke, jadi mau pertama kita bahas itu adalah dari sejarahnya. Corolla itu sekarang identik dengan yang namanya Altis. Tapi kalian tahu kalau ternyata sebelum Altis di tahun 2001 muncul ya, Corolla itu belum pakai nama Altis, dia itu udah panjang historinya ya. Dan ini adalah kalau nggak salah Corolla generasi ketiga gitu ya. Corolla generasi ketiga ini dengan nama Corolla AE92 dan ini tahun 90. Lalu setelah ini muncul Corolla Grid ya, Grid Corolla dari tahun 92 sampai tahun 96. Dan setelah itu 96 sampai tahun 97 keluar all new Corolla dan akhirnya muncul Altis di 2001. Jadi itu sekilas sejarahnya. Dan mobil ini memiliki mesin 1600 cc, ada 2 varian. Dia juga memiliki 1300 dan yang untuk 1600 cc ini dia juga ada 3 model yaitu ada liftback dan ada juga Corolla GTI dan ini adalah Corolla SA Salon Limited ya. Dan yang kita bahas saat ini adalah Corolla Salon yang 1600 cc yang SA Salon Limited. Nah, yang kedua adalah apa kira-kira yang kita suka dari mobil Corolla ini ya. Jelas kalau untuk zaman sekarang mobil kayak gini itu yang kita suka jelas kalau kondisinya kayak gini itu adalah OM-nya ya, originalnya, keontetikannya. Jadi kalau kita naik mobil kayak gini itu ingat flashback masa-masa dulu ya kan. Masa-masa orang naik ini tuh pasti dia ganteng lah gitu ya, karena ini kan sekelas Accord gitu ya. Dan kalau sekarang yang kita lihat adalah pasti originalnya gitu. Jadi itu kelebihannya saat ini untuk mobil-mobil yang seperti ini gitu. Terus mobil ini juga memiliki tenaga yang lumayan besar, meskipun yang GTI itu dia memiliki tenaga yang lebih besar, tapi ini udah cukup mumpuni lah ya. Dan kamu tahu sendiri kan kalau Corolla itu dia memiliki image yang sangat kuat gitu. Jadi baik spare part-nya itu juga memiliki masih banyak gitu ya. Kita lihat bagian dalam. Nah, bisa dilihat dari bagian dalam mobil ini ya. Mobil ini kalau untuk fitur dari tahun 2000, dari tahun 88, 89 ya. Mobil ini udah memiliki fitur yang cukup lengkap. Sebut aja kayak power window ya. Lalu speedometer sudah lengkap juga. Lalu dia juga udah pakai AC ya. Bahkan untuk yang tipe GTI dia udah menggunakan spion lipat di bagian sini. Kalau ini belum spion lipat tapi udah elektrik. Dia udah pakai console box dan mobil ini kayak kalian lihat ini sangat cantik ya, sangat original ya. Baik bentuk setirnya masih ori dan ini jok-joknya sampai door trimnya semua masih oke. Bahkan plafonnya semua masih bersih. Jadi kalau untuk mobil kayak gini untuk mobil Corolla ini yang paling kita suka itu adalah kenangan dan originalnya gitu. Jadi kalau bisa dapat yang original berarti kalian sangat beruntung. Nah, nomor 3 yang mungkin kita kurang suka dari mobil ini adalah mobil ini kabinnya itu nggak terlalu lapang ya. Kabinnya nggak terlalu lapang, nggak kayak mobil Corolla zaman sekarang. Kalau mobil Corolla dari Altis itu dia udah lapang ya. Tapi kalau ini dia belum lapang gitu, masih agak sempit. Udah gitu, untuk mencari mobil yang kondisinya seperti ini tuh nggak gampang gitu. Sekalipun dapat yang original, maka harganya mungkin akan mahal gitu. Dan mobil ini juga kata si owner ya, pemiliknya, ini memiliki masalah itu dari bagian biasanya ya. Biasanya penyakit khasnya itu adalah dari bagian karburator, mesinnya gitu. Jadi kadang dia mau bermasalah dan itu perlu kita perhatikan saat kita mau beli mobil ini. Jadi selebihnya mobil ini nggak ada kendala lagi dan siap untuk tampil keren. Nah, yang keempat adalah kalau kalian mau beli mobil ini, aku akan bawa kalian nge-review mobil ini secara singkat apa aja ya. Jadi ini lampunya aslinya itu seperti ini, belum
reflektor ya. Jadi belum mika reflektor, mikanya masih mika buram kayak gini. Lalu di bagian bawah ini lampu tangan ya, bukan fog lamp, dan dia nggak pakai fog lamp. Dan ini udah ditambahi ya lips bumper ya. Jadi mobilnya itu keren menggunakan lips bumper di sini, dan ada chrome di bagian depan sini, juga chrome di bagian sini. Sekarang kita ke bagian samping ya. Nah, untuk bagian samping Corolla ini yang twin cam menggunakan velg 14 inci dengan model dop seperti ini ya. Dan ini dopnya belum velg alloy asli, tapi dia masih pakai dop. Dan dia juga ada list chrome juga di bagian sini. Dia ada action ya di bagian sini seperti kisi-kisi udara untuk di bagian sini, dan ada chrome yang mengelilingi mobil ini. Dan ini ciri khas Toyota dari yang ini mungkin sampai sekarang. Kita lihat bagian belakang. Nah, untuk belakang dia lampunya sudah menyatu ya, antara lampu utama dan juga lampu bagasi. Dan dia menggunakan dua warna, putih dan merah ya. Dan ini adalah ductile tambahan yang dibuat oleh pemiliknya. Dan ini ada bacaan emblemnya 16 SE Limited ya. Sekarang kita lihat bagian interiornya. Yuk. Untuk bagian dalamnya kalian lihat ini udah power window all ya, semua power window dari depan sampai belakang, dan ini dia masih original baldro. Di sini juga masih ada baldronya, di sini ada koin-koinnya, dan di sini juga dashboardnya masih cantik semua. Bahkan karpetnya dia juga masih oke. Nah, untuk setirnya dia menggunakan palang 3 seperti ini, asli, masih punya Toyota twin cam ya. Dan head unitnya juga masih original ya, Alpine ya. Kalian lihat ini masih original. Tombol hazard AC, belum ada heater, belum ada defogger juga di sini. Dan di sini transmisi manualnya 5 speed ya, dan 1 mundur. Dan ada 1 buah laci di sini, dan di sini kaca spion. Dan di sini ada sun visor, dan atapnya masih bersih sekali ya. Dan di sini adalah tombol electric mirrornya. Gitu. Dan ini adalah untuk joknya masih sangat keren ya, masih sangat cantik dan masih original lah pokoknya. Nah, yang kelima adalah berapa BBM pajaknya dan juga harga jualnya saat ini. Untuk pajaknya, mobil ini meskipun ini adalah Corolla, tapi dia itu nggak terlalu mahal ya. Dia pajaknya itu sekitar nggak sampai 1 juta, mungkin sekitar 700.000 tergantung wilayah ya. Dan untuk BBM-nya, untuk menggunakan Pertamax, dia mampu menembus 1 liter sampai 7 kilo. Dan itu adalah angka yang standar untuk sebuah Corolla, dimana hampir Corolla pun rata-rata seperti itu. Dan ingat, ini mesinnya masih karburator, jadi dia belum menggunakan mesin injeksi yang lebih irit di zaman sekarang gitu. Lalu untuk harga jualnya saat ini, itu bisa kita katakan harga jualnya abu-abu. Meskipun untuk yang nggak sebagus ini mungkin dia harganya ada, bisa dilihat di marketplace. Tapi untuk yang seperti ini dijual juga sama pemiliknya ya. Nanti kalau berminat bisa di DM ya. Tapi harganya di atas angka sekitar 60 jutaan gitu ya. Jadi kalau berminat silahkan di DM nanti di Instagram aja. Nah, yang keenam adalah kalau kalian mau beli mobil ini, maka kira-kira apa yang perlu diperhatikan dari mobil ini ya. Mobil ini yang perlu diperhatikan kalau kita mau beli itu adalah kondisinya. Kenapa? Karena mobil ini adalah mobil tahun 90 ke bawah gitu. Tahun 89, 88. Jadi yang paling penting itu adalah bodinya dan juga mesinnya. Seperti tadi kita bilang di poin ketiga, bahwa mobil ini kadang-kadang mau mengalami permasalahan di karburator. Jadi itu wajib diperiksa untuk bagian mesinnya. Selain itu, perhatikan juga untuk bodi-bodinya, karena mungkin saja mobil yang seperti ini itu udah banyak yang karatan, udah banyak yang keropos ya. Bahkan mungkin udah ada yang bekas accident. Jadi bisa dibilang kita harus benar-benar perhatikan kondisi mobil ini untuk bodi-bodinya, karena faktor usia, bukan karena ada permasalahan khusus ya. Jadi mobil ini nggak ada permasalahan khusus selain beberapa mobil yang mengalami permasalahan di karburator. Nah, kalau kita mau beli mobilnya juga kan, kita harus tahu di mana nomor rangka dan nomor mesinnya. Jadi sekarang kita lihat aja ya. Oke, untuk nomor rangka itu sangat mudah terlihat ya. Ini kelihatan nomor rangkanya. Nomor mesinnya itu ada di bagian sini kata pemiliknya. Tapi mungkin kita juga belum ketemu tadi ya, belum kelihatan. Ini adalah spesifikasi dari mesinnya. Oke, ketujuh adalah kesimpulan. Jadi bagaimana kesimpulan kita terhadap mobil Corolla ini?
ya bisa dibilang ini adalah mobil yang cocok buat yang suka mobil tua ya, collector item, apalagi yang seperti ini. Mungkin harganya nggak terlalu mahal ya, dan mobil ini juga sangat cantik, banyak originalnya. Apalagi mobil ini memang adalah mobil Corolla, dimana Corolla itu adalah merek populer sampai saat ini gitu. Jadi kalau kalian mau beli mobil yang seperti ini, carilah yang kondisinya benar-benar keren kayak gini. Seandainya memang hanya mengincar yang harganya murah, lebih baik jangan beli mobil yang seperti ini. Kenapa? Karena pasti yang harganya murah, mobil yang seperti ini pasti kondisinya nggak bagus gitu. Jadi kalau memang mau beli Corolla, cari yang benar-benar bagus meskipun harganya agak mahal. Karena selain nanti dia dijual juga tetap tinggi karena dia kolektor, karena dia bisa masuk dalam collector item. Selain itu bisa dibawa juga buat gaya-gaya. Tapi kalau hanya mengincar yang harga murah, maka kalau dapat yang harga murah tapi kondisinya nggak bagus, maka kita nggak nyaranin ya, karena pasti akan banyak perbaikan-perbaikan yang harus kalian lakukan. Oke, terima kasih sudah menonton. Klik like dan subscribe kalau kalian suka. Aku Rizky. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Salam 7 hal. Assalamualaikum.